Dia maksa untuk minta dibeliin baju. Bisa nggak sih usah bawel? Bisa nggak mau Tuh, ada TV, ada lagi tadi mau. Lu mau? Jangan marah-marah. Kita temenan. Sabar dulu. Ini bisa jelasin. Bisa jelasin. Urusannya bawa aja menjaga nyawa. Apa? Ini ada apa? Cocok cewek dong. Siapa yang ngecewek lu? Ketemu lagi dengan gue sama Ricky. Gue kan kita lagi. Kapan? Oke guys, sekarang kita lagi menuju ke tempat dimana kita akan ketemu dengan klien kita. Namanya itu si Ardi. Nama gue Ardi, umur gue 22 tahun, gue punya pacar namanya Poppy. Dia sekarang berubah, yang dulunya sederhana, sekarang jadi glamor dan hedonis. Nah, tapi Kita sih janjian sama dia di parkiran gitu. Dia ada urusan di area ruko sini. Tiba-tiba aja kita ngelihat si klien kita. apa? Itu tuh apa? Nah itu tuh klien kita bukan? Gak tahu, gue cuma Nggak ada, nggak itu klien kita bener itu deh. coba lihat. Nggak bener, udah lo percaya sama gue. Itu klien kita bener, udah cepetan lo keluar. Sorry bang. Ini ada apa ya? Kenapa kita motor saya? Oh dia nabrak. Ya, kalau boleh tahu tadi gimana? Kalau menurut gue sih mungkin sebenarnya ditabraknya nggak separah itu ya gengs ya. Tapi ngelihat penampilan si Ardi yang kelihatan banget kalau dia ini dari keluarga berkecukupan. Ya udah aja. Yang penting kan udah kenapa-napa. Kenapa lu jadi ngolot? Tadinya gue mencoba untuk ngobrol baik-baik sama mereka, tapi tanggapan mereka ke gue itu gue maunya apa kalian semua? Ayo maju! Dan bodohnya lagi di situ si Ardi tuh benar-benar gak bisa nolak. Dia ya gimana sih tiba-tiba cowok kelemar yang iya aja dan gak bisa memberikan penjelasan secara gamblang, secara jelas. Bisa minta nomornya? Ya udah diganti nyantai aja. Gue udah biasa. Berusaha sama ini namanya Carlos ya. Dan akhirnya permasalahan ini diselesaikan oleh Carlos dan Fatar. Ya udah sekarang masalah lu apa sih? Biar cepet aja nih. Gua lagi nggak puas jadinya. Di situ barulah dia bilang kalau dia minta tolong sama tim katakan putus untuk menyelidiki pacarnya. Nih perubahannya itu perubahan kayak apa sih sebenarnya? Emang cewek lu ini dulunya gimana? Dulunya dia tuh sederhana. Sederhana gimana nih? Maksudnya tuh dia tuh nggak kelihatan kayak orang kaya gitu. Tapi sekarang semenjak sama gua, dia tuh glamorous banget. Minta ini, minta itu yang mewah-mewah. Ya, lo nya kali yang banget gitu. lo nya kali yang membiasakan dia dari dulu kayak gitu. Makanya sekarang dia pengen tampil cantik di depan lo. Lo kan pacarnya dia. Terus lo eksekutif muda juga. Ya dia malu lah kalau butut-bututan. Di situ gue dan Komo sempat punya perbedaan pendapat. Nah dia ini untuk glamor dan nunjang penampilannya itu minta belinya malu. Iya, mana wajar, dia wajar aja kan buat dia juga biar dia seneng lihatnya. Sekarang ini gue tanya, cantik gak kalau pergi sama lo? Cantik kan, keren kan? Ya udah lo seneng kan? Dan di saat kita lagi berdebat, tiba-tiba aja gue lo terlalu mengkotak-kotakan cewek matre. Sekarang ini lo janjian sama cewek lo kapan? Ada dalam waktu dekat ini nggak? Sekarang ini sih, tapi dia mau gini. Itu siapa? Siapa? Ini cewek dia. Halo sayang. Halo baby, kamu di mana? Aku lagi ketemu temen yang lagi ada urusan. Aduh, lama banget sih. Aku udah kepanasan nih nunggu kamu di sini. Ya udah deh kalau gitu kita langsung aja jemput si Poppy. Gua ikutin lu dari belakang. Nah, nih. Ini jangan sampai ketahuan sama cewek lu karena nantinya kita akan tahu lu lagi ngobrolin apa aja sama cewek lu. Oke? Kita ikuti mobilnya si Ardi dari belakang, geng. Dan dia mengajak kita masuk ke sebuah kompleks yang... Ini rumahnya mana sih? Iya, yang manapun rumahnya jelas pasti gede. Orang ini semua rata-rata kompleks orang kaya gini. Iya, gede-gede rumahnya. Maju pak. Mana. Itu anak baju pink. Tuh.
Cakep ceweknya. Gue kayak masih ada yang mengganjel aja di hati gue untuk mengakui bahwa tindakan yang cewek ini lakukan adalah dalam bentuk matre ya. Ya nggak mungkin lah dia butuh uang, orang rumahnya aja gede banget guys, parah gede banget. Kita ikutin, ternyata mereka berhenti di sebuah mall. Dibukain pintu. Ya bagus dong, artinya cowoknya emang gentleman. Ya enggak, cuma maksudnya emang cowok ini gentleman dan cewek memang harus diperlakukan seperti itu lah. Ini di zamannya kerajaan, pengen buka pintu segala, udah nyantai aja, waras aja pacar kayak kalau gitu. misalnya lagi jalan, Tapi lu lebay sama pacar lu. Akhirnya gua berinisiatif untuk terjun langsung ke lapangan. Yaudah, kita masuk aja deh kalau gitu ya. Dari awal mereka masuk ke area mall, tapi itu udah langsung narik Ardi ke daerah kosmetik. Ini aku suka nih, wangi enak deh. Enggak, nggak wangi. Ih, wangi aku suka ini, wanginya lebih elegan. Ini wangi. Aduh, aku yang ini sih udah punya. Nggak mau yang jadi Banyak banget parfum kamu. iya, sekarang aku harus wangi. Kamu nggak malu kalau ceweknya wangi? Kelihatan banget, geng. Si Poppy ini manjanya, astagfirullahaladzim. Jadi mereka udah beli kosmetik ya? Mereka harus beli kosmetik. Itu beli kosmetik? udah ada plastik kecil tinggal. Ya udah, berarti lu udah tahu kan siapa yang bayar? Ya enggak juga. Ya enggak juga apa lagi kalau udah cewek kayak gitu. Mbak, cewek Udah. aja kan? Mau beli baju gitu. Baju itu di rumah udah bosan itu aja. Mas, ini gimana Mas? Ini dia susah banget nih untuk kita ikutin. Terus ikutin aja, Mo. Jangan sampai ketahuan, Mo. Iya, siap. Bagusan yang mana? Ini atau ini? Bagus yang merah sih. Ini. Tapi kalau kamu mau dua ya udah ambil aja. Dibeli ya tadi ya? Itu udah dibeli. Buat ceweknya. Tuh, maksa kan? Dia maksa untuk minta dibeliin baju. Sekalian aja TV tuh yang ada Barcelona yang Bisa minta nggak sih dibeliin. nggak usah bawel? Bisa nggak usah bawel? Tuh, ada TV, ada lanjutan itu. Gue nggak tahu pasti ya apakah emang Ardinya aja yang inisiatif bayarin. Gue nggak tahu dan gue nggak mau suzon dulu. Kamu mau beli baju mau kemana sih? Aku mau ada acara sama temen-temenku. Acara kemana? Acara ya birthday gitu. Birthday gitu. Terus? Ya udah. Jadi aku mesti banyak baju kayak gini. Aku ikut dong. Ikut. Iya. Ini tuh acaranya private. Jadi aku kalau ngajak pacar jadi nggak enak. Ini bener-bener bikin gue ngedrop dan bikin gue agak sedikit menyesal udah sedikit membela Poppy. Tapi nanti aku mau nyalon ya, aku minta uang dong buat nyalon. Kita uang? Kita uang cash? Enggak, oke. Minta duit udah deh. Ini mungkin Baju minta duit lagi. Dipikir apa? udah gue udah gak bisa nyari alasan lagi, gue udah gak bisa nyari alasan ya. Ini dan si cowoknya masih pakai ngelus-ngelus kepala kan. Dan yang gue kaget, geng, si Ardi tuh ngasih uang cash ya, bener-bener segepok uang cash. Bukan cuma 100-200 ribu, tapi bener-bener uang yang banyak. Dan dengan mudahnya si cewek ini ngambil dari Ardi, cipika-cipiki, dan dia pergi nggak tahu kemana. Tar, tolong ikutin si ceweknya itu, Tar. Dia kemana? Oke, mau siap. Update sama gua karena gua akan ngikutin kalau kita ikutin. Oke, siap. Mau nyampein Ardi, Mo. Oh gimana sih? Gua yang kesel sama lu. Kok lu Ngapain sih sama jadi kita? cowok? Sama kita lo bilang cewek lo minta ini, minta itu, tapi lo jangan biarin aja, ya lo ada penolakan juga dong. Kenapa sih mau aja bayarin? Kalau emang nggak bisa, lo merasa nggak sewajarnya, lo tolak dong. Gini taksi, yaudah ayo jalan. Lu mikir lah, lu nyari duit susah, lu belanjain cewek. Lu bisa nggak? Udah aja.
Akhirnya di situ gue dan Komo langsung aja ngajak klien kita untuk masuk mobil pengintaian katakan putus. Palos, siapin mobil, Los. Mobil siapin. Ya, nah gini aja. Ya, mobil lu kan ada di sini. Ya udah, lu ikut sama kita, ntar mobil lu di bawah orang. Kunci mobil lu mana? Bentar, kunci mobil bentar. Ayo geng, siap-siap ngikutin taksi. Kita ikutin taksinya si Poppy ini dari belakang. Lu udah beli dia baju, lu belinya baju, lu kasih uang juga buat dia ke sawah. Kira-kira tadi lo habis berapa? Itu mah belum seberapa. Kita ikutin taksinya Poppy. Lo tau gak sih salonnya dia emang Dia nggak ke salon? Ya belum tentu, siapa tahu emang ada salon di dalam atau gimana. Bukan. Ini kompleknya pacar gua. Ya mungkin emang dia balik pulang ke rumah dulu. Tadi yang kita berprasangka atau kita mikir, tadi kan dia izinnya ke salon, kenapa dia balik ke rumah? Ini benar, lu pernah nganterin dia ke rumahnya nggak? Pernah, sering. Jelas gue Enggak, dia masuk ke dalam rumahnya. Emang ini rumahnya atau rumah saudaranya atau temennya gitu? Tapi gue nganterin cuma di depan rumah doang. Oh, nyampe depan rumah doang. Gue nggak pernah masuk ke dalam. Masuk, setiap gue pengen masuk dilarang. Tapi yang bikin gue lebih nggak percaya lagi, yang bikin gue kaget adalah tunggu. Tadi tuh emang kompleks rumah orang kaya, tapi kayaknya nggak masuk ke daerah. Nah, ini emang jalan ke rumah dia? Apa? Enggak, soalnya kalau menurut gue tuh kayaknya kompleksnya tadi udah lewat deh. Di situ kita masih terus ngikutin dia sampai akhirnya taksinya berhenti di depan sebuah gang. Itu dia kok masuk ke gang? Halo, Falos Bata Monitor, bisa ke mobil gue? Buru-buru ke mobil gue dong. Karena si Poppy ini masuk ke dalam sebuah gang, otomatis mobil kita tidak bisa masuk ke dalam. Udah, sudah jadi sini aja. Lo pakai seragam. Yaudah lo ganti seragam jangan ya. Lu selama udah gak ada lagi orangnya. Yaudah. Tadi sih belok sini. Akhirnya kita suruh Fatar untuk langsung aja kembali di mobil. Ini Fatar. Gimana sih ceritanya? Enggak, gue kehilangan jejak sumpah tadi. Nggak tahu itu banyak banget masuk tanya nih sama resep itu banyak banget dan nggak masuk. Tapi ada dapet gambarnya nggak tadi? Dari awal lu nggak ada dapetin gambar dia Dari dong? awal gue ngikutin awalnya dapat. Ada, terus? Akhirnya belok-belok masuk kontrakan rumah orang yang gangnya cuma kecil. Sampai situ gue udah kehilangan jejak. Nah, terus Tapi berarti dia kelihatan banget hafal dengan jalan gang ini Iya, dong. benar hafal banget. Coba cek gambar. Nah, lu coba. Masuk kita, coba. Ini dia nggak mungkin tiba-tiba keluar kan? Kok dia hafal banget gang kecil kayak gini? Kawasan rumah siapa sih? Tahu. Gang kecil. Gue nggak pernah kesini sama dia. Gue nggak pernah kesini. Dan mungkin ada salon di tempat kayak gini nggak? Nah, lu ada nanya nggak sama warga-warga sekitar tadi gimana sih ceritanya? Sama ibu-ibu, karena gue nggak tahu tuh orang kemana belok ya. Akhirnya gue nanya orang deh. Si ibu yang mau nanya, tadi ngeliat cewek nggak namanya Poppy lewat sini bu? Atau orang sini ada yang namanya Poppy bu? Nggak ada. Dia ciri-cirinya rambutnya panjang, pakai baju pink gitu dress. Orangnya putih ya? Iya, orangnya putih. Iya. Pengetahuan ibu kan namanya bukannya Poppy. Terus apa sih namanya? Iya. Hesti. Kita dapat informasi penting yang pada akhirnya bikin gue semakin mencurigai sosok Poppy ini. Kenapa dia nggak pakai nama aslinya? Nggak percaya apaan ya? Kamu berbohong, ku pun percaya. Kamu kari, ku tak peduli. Coba kau pikir. Rumahnya aja, gue tahu rumahnya. Yuk. Rumahnya yang mana? Rumahnya itu. Enggak, gue tahu. Gue sering ngantarin dia. Ke rumah yang biasa lu anterin? Iya, dah. Ya udah, ayo. Akhirnya si Ardi minta sama kita untuk menuju ke rumah yang mana rumah itu biasa dia untuk menjemput si Poppy. Rumahnya mana? Masih lurus. Rumahnya mana? Terus. Lurus pak. Berarti pasti si sekarang nih feeling gua. Ada yang warna kuning. Berarti bener nih feeling gua. Berarti dia emang sok-sokan jadi orang kaya doang. Bisa jadi segitu. Ini buat apaan? Dia kan emang makanya dia tuh manfaatin si ini. Ini rumahnya dia.
Ya udah. Enggak gini kalau menurut gue sekarang kita cuma berspekulasi aja. Mendingan sekarang langsung turun langsung tanya. Ada yang namanya kopi nggak? Ayo. Begitu kita sampai di sana, kebetulan memang pagarnya nggak dikunci. Dan yang keluar adalah seorang ibu-ibu. Misi Bu, mau numpang nanya, ada kopi nggak di rumah? Kopi siapa ya? Kopi yang tinggal di sini. Kopi yang tinggal di sini. Cewek, cantik, putih. Pacar saya, Bu. Ibu siapa? Orang tuanya. Ini di luar ekspektasi gue, dan gue tanya lagi, kalau yang namanya Hesti ada nggak? Di rumah saya, bukan rumahnya Kopi. Kalau Hesti? Misi Bu, mau numpang nanya, ada kopi nggak di rumah? Kopi siapa ya? Kopi yang tinggal di sini. Kopi yang tinggal di sini. Cewek, cantik, putih. Pacar saya, Bu. Ibu siapa? Orang tuanya. Ini di luar ekspektasi gue, dan gue tanya lagi, kalau yang namanya Hesti ada nggak? Di rumah saya, bukan rumahnya Kopi. Kalau Hesti? Akhirnya kita coba untuk nenangin si Ardi. Dan di situ kita langsung lagi balik ke tempat di mana si Hesti ini masuk. Dan Udah pusing banget nih nggak masih ada gitu loh cewek yang malu-malu atau ngumpetin status sosialnya dia depan pasangannya dia. Kalau dia orang kaya, nggak mungkin dia mau ngambil duit atau minta duit sama pasangannya. Kita standby di sana, kita tunggu, dan klien kita juga udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tuh, siapa namanya? Hesti. Iya, ayo dia naik ojek tuh. Farwas, Fatar, monitor. Ini si Popri alias si Hesti lagi naik ojek. Gua ngikutin dari belakang, yang tim yang lain juga ikutin ya. Ya udah kita ikutin ojeknya. Semuanya rame-rame ngikutin motornya si Hesti. Udah naik ojek, si bajunya juga udah ganti tuh. Itu baju yang gue beli tadi tuh. Oh, itu baju yang gue beli tadi? Iya. Oh, Berarti dia mau ke ini dong, ke party siapa temennya? Mungkin. Ya mungkin nggak belum tentu party juga. Mungkin dia emang ketemu sama temennya atau ketemu dengan cowok lain. Kita ikutin, tapi tengah jalan. Dan di situ dia tukar dari ojek. Bentar. Nah, dia naik taksi. Oh, biar kelihatannya ada lebih berkelas sedikit ya. Tadi ojeknya dia bayar, sekarang dia naik taksi, nggak tahu kemana. Ikutin. Ayo, ikutin taksinya. Ya udah deh, berarti emang bener ini cewek emang suka manfaatin lu dan dia ngebohongin tentang status sosialnya sama lu. Jadi sama ini dia mungkin beranggapan atau bilang sama lu dia tuh dari keluarga yang mampu, yang berada, taunya cuma penampilan doang. Aku ingin kau menerima seluruh hatiku. Aku ingin kau pergi di jiwaku hanya kamu. Namun bila kau dan kita ikutin taksinya si Poppy ini. Dan dia berhenti di sebuah kafe. Sampai di kafe ini, gue, Komo, dan klien kita sama dinyatakan putus nggak bisa melihat dengan jelas dari luar. Gue yang masuk ke dalam, gue penasaran. Ya kalau lo yang masuk ya ketahuan lah gimana sih? Lu mau masuk ngapain? Lu mau masuk lu diundang. Carlos menyusup masuk ke dalam dengan membawa kamera untuk mendapatkan gambar apa yang kita mau. Ntar gue mau kabel saya satu ya. Oke, ikut Carlos satu ya. Oke, Ya udah, yuk. Cakep. Oke. Jangan lama-lama lu. Tunggu aja ya. Lo mau stres dulu. Ini kan Carlos mau masuk ke dalam, mau lihat kayak gimana suasana pestanya. Kalau ternyata emang bener pesta ya bagus, berarti dia nggak bohong ya kan. Tapi kalau ternyata bukan ya udah. Ya, sekarang kan menurut gue sih lu coba tenang aja dulu.
kita udah dapetin sedikit bukti tentang si Poppy alias si Hesti ini. Ya. Semoga aja kita dapetin bukti baru lagi di dalam kafe tersebut. Ya, sekarang lu coba untuk setenang mungkin dulu deh gitu loh. Setelah Parlos yang masuk nyampe ke mobil kita. Dapat 3 menit tadi. Enggak, pertanyaanku cuma satu. Beneran ada pesta nggak di dalam? Ada. Ada. Oh iya, Pesta benar. ulang tahun temennya. Si Hesti apa si Poppy? Iya, apalah itu Oke, namanya. berarti emang benar. Dia Nih, nggak dulu mau gue. sekolah ya sebenarnya ya. Lu bisa dimundurin lagi nggak? Iya nih. Oke. Oke, ini play. Oke. Oke. Tapi tadi aku ngajak dia. Iya. Itu bajunya gue tahu belinya di mana, harganya gue juga tahu. Wah, temennya aja dikibulin sama dia. Oh, dia sih nyombong. Katanya barang-barang dia tuh semua beli di luar negeri. Di sini kelihatan banget betapa sombongnya si Poppy atau Hesti. Dia ngasih kado nih. Tadi mau beli sama dia. Dia cuma Iya kan? kasih barang-barang yang lu kasih semua sama orang. Makanya lu jangan. Ini Tommy. Tommy siapa? Tommy teman sekolah gue dulu. Yang cowok ini? Iya. Lu kenal sama dia? Kenal. Tahu kenapa cewek lu ganjen banget sama dia kayaknya? Dan di situ sikapnya si Poppy benar-benar berubah, guys. Tukeran nomor handphone. Tukeran nomor handphone. Bener nggak sih? Iya, iya. Tukeran nomor handphone. Kejebak. Kelihatan banget kalau memang uang menjadi faktor di balik tingkah lakunya si Poppy. Itu lo emang kenal sama si Tommy tadi? Nah, itu teman sekolah gue dulu. Dan si Tommy ini gimana nih backgroundnya? Apakah dia pengusaha juga atau orang yang biasa-biasa aja atau gimana? Ya, dia pengusaha juga. Oh, pengusaha juga? Di situ klien kita kelihatan banget batiknya. Kalau kita lihat sih sekarang dia masih antara ya dan enggak, ya dan enggak. Iya, udah cewek kayak gitu masih mau aja lu. Aduh. Bentar. Ada yang nelfon. Siapa? Cewek gua. Oh, jadi halo? Ya kelihatan kan seberapa dominan cewek ini ngedikte klien kita. Laki-laki yang nggak dihargai oleh pasangannya. Kok nggak ada harganya sama sekali lo jadi laki, gimana sih? Kita masuk di hari kedua, gengs, yang mana hari ini kita sudah punya satu skenario besar. Nah, ini kan udah kita siapin nih motor butut kayak gini, jadi tinggal bawa motor ini aja. Terus samperin si Hesti alias Poppy itu, lu ceritain nantinya tentang ya udah soalnya apa. Dia datang untuk ngejemput si Hesti naik motor. Sekarang, gengs, nah dia udah siap jalan. Sekarang beberapa orang tim udah langsung ikutin klien kita dan kelompok kita langsung mobil, kita langsung jalan. Yuk. Dan kita kirim dia untuk ngejemput Poppy, sementara gue, Komo, sama tim Katakan Putus mengintai dari mobil yang parkir nggak jauh dari situ. Ardi, monitor Ardi. Ardi, jalan Ardi. Jemput cewek lo. Ardi, jalan. Jalan. Buruan. Muka ceweknya langsung berubah gitu loh. Tahu-tahu sih dia sekarang bawa motor, bukan bawa mobil lagi. Dan motornya pun juga memang kita cari motor yang sebisa mungkin kelihatan agak butut ya. Nah, lihat tuh, dicipika-cipiki aja mukanya udah kusem gitu, udah males. Udah, kita naik motor. Naik motor biar aku antar.
motor butut lo ini. Ya emang kenapa? Gak ada salahnya kan? Oh, enggak deh, nanti rambut gue, aduh, berantakan, gue dicantik kayak gini, terus sudah naik motor gitu. Gak mau. Tapi ini merupakan pukulan yang lebih dahsyat lagi, lebih keras lagi, di mana kali ini dia benar-benar menolak untuk pergi sama klien kita, karena klien kita datang dengan motor dan dengan penampilan yang lusuh. Oh, dia naik tas. Dia lebih milih naik taksi daripada dianterin sama. Ya udah, karena itu gue langsung nyuruh si Ardi untuk masuk ke dalam mobil, kita ikutin taksinya. Kita langsung ikutin. Palos Batar, kita langsung ikutin taksinya. Palos Batar, ikutin taksinya. Ya, tadi kan kita nggak bisa denger audio lo pas lo lagi ngomong sama si cewek itu dengan jelas ya, kerasa-kerasa. Dia bilang nggak ada mau pergi kemana. Tahu, gue nggak tahu kemana, makanya kita ikutin dulu. Dia tadi marah-marah gitu sama lo. Kalau yang dia bilang waktu lu bilang lu udah jatuh miskin, apa lu pakai motor apa, dia nggak nanya sama sekali. Biasanya kan lu naik mobil terus tiba-tiba naik motor. Nggak peduli, dia nggak peduli. Yaudah, ini daripada sekarang kita ribut dan lo malah makin emosi ya, Mo ya. Kita ikutin aja dulu, kita lihat dia mau kemana. Yang jelas kita udah sama-sama tahu bahwa emang Hesti atau Poppy ini nggak peduli sama lo, apalagi setelah sekarang lo bilang lo nggak punya uang, semakin terbuka kalau emang selama ini dia cuma manfaatin duit lo doang. Sampai akhirnya dia berhenti di sebuah restoran, dia turun di situ. Dan di situ gua sama Conchita dan juga si Ardi mencoba langsung menyusup ke dalam kafe itu karena kita pengen tahu dia akan ketemu dengan siapa. Itu sama cowok. Gue emang putus nih, Bang. Ya, tunggu. Ini sendiri. Kenapa dia ngasih sama cowok itu tuh? Oh, gue tahu mau dia ngasih si cowok ini jam tangan supaya terkesan kayak dia yang beli, kayak dia juga punya uang buat beli barang-barang mahal. Jadi mention sama dia bilang kalau rumah orang lain itu adalah rumah dia. Iya. Dan saat ditanya sama Tommy apakah dia jomblo atau enggak, jawabannya adalah dia ngakunya. Pacar? Iya. Kamu nih yang mau kenapa kok? Kenapa dia ngasih sama cowok itu tuh? Oh, gue tahu mau dia ngasih si cowok ini jam tangan supaya terkesan kayak dia yang beli, kayak dia juga punya uang buat beli barang-barang mahal. Jadi mention sama dia bilang kalau rumah orang lain itu adalah rumah dia. Iya. Dan saat ditanya sama Tommy apakah dia jomblo atau enggak, jawabannya adalah dia ngakunya. Ngomongin ya, kita jangan gitu ini nggak apa-apa sama pacar kamu. Pacar? Iya. Kamu nih yang mau punya pacar kok? Aku masih single. Luar biasa. Jago. Wah, bener Bang, gue mau putus Bang. Gue minta tolong Bang, gimana caranya putus? Kita cepet-cepet masuk aja ke dalam mobil tim katakan putus karena kelihatannya mereka udah mau pulang. Ya deh, kita langsung ikutin aja, kita ikutin dulu. Mungkin bisa jadi dia habis dari sini ke mall. Bisa jadi. Atau kalau emang dia mau dianterin pulang, berarti ke rumah yang dia anggap itu rumahnya dia. Ya pasti. Pasti. Kita ikutin. Kita ikutin ya tuh mobilnya si Tommy, dan si Tommy nganterin Poppy ke rumah palsunya dia. Si Ardi ini emosinya udah puncak banget, gengs. Biarin. Gue gak peduli sama dia. Kejar Tommy pokoknya. Gue gak mau si Tommy jadi korban. Dan tiba-tiba aja si klien kita ini ngasih aba-aba langsung.
Si Tominya mungkin karena dia emang tidak tahu apa-apa, emosinya juga kepancing. Iya. Oke. Gue bisa jelasin. Gue mencoba untuk bikin dia tenang dan gue jelasin semua apa yang kita ketahui. Ini berantakan putus, gue mau cerita, ini kok namanya siapa? Emang lo kan? Ya udah. Kasih dia kesempatan ngomong dulu nggak sekarang? Nah, lu tadi abis nganterin cewek, namanya si Poppy. Nah, nama aslinya adalah si Esti. Dan si Esti itu pacar gua, pacarnya dia. Ya jelas, Tommy nggak langsung percaya gitu aja. Nah, gua nggak percaya. Lu percaya gimana sih? Lu percaya gua. Lu percaya gua kan? Lu percaya gua kan? Lu jangan main emosi kan? Lu jangan percaya. Lu mau bisa hubungan gua kan? Mau Poppy kan? Untungnya guys, kameramen kita masih menyimpan semua data rekaman yang udah kita ambil sehari sebelumnya dalam momen pengintaian. Gue play ya, gue lihat. Oke, nah ini dia. Jadi ini sebenarnya rumah asli dari si Poppy alias si Hesti itu. Ya. Setelah dia ngelihat hasil record yang kita berikan sama dia, baru dia mulai percaya. Terus Fatar. Ini dia udah percaya dengan omongan kita. Dan mungkin kita nantinya akan bikin satu momen lah untuk ngasih pelajaran sama si Esti atau si Poppy ini. Nah, lu minta kontak dia, nanti yang kita akan atur ketemuannya atau bikin rencananya seperti apa. Lu nanti akan dihubungi oleh Fatar, tim dari Katakan Putus. Kita akan pikirin momen putus semaksimal mungkin dan sekreatif mungkin. Yang jelas kita akan kasih pembelajaran sama Poppy supaya di masa depan dia nggak melakukan hal yang sama. Dan mudah-mudahan dia kapok, gengs. Sekarang kita masuk di momen di mana ini ada momen yang sangat mendebarkan banget. Panos, semuanya terus. Semuanya terus. Gimana Los? Semuanya udah standby? Udah standby, semua kamera sudah terpasang, kamera tersembunyi sudah siap semuanya. Kita pilih sebuah restoran yang cukup mewah dan romantis. Di situ ceritanya Tommy akan janjian untuk ketemu sama si Poppy. Tapi kalau emang pembawaan si cewek ini emang gimana sih? Emang bikin cewek bergetar, ngerti gak sih? Aku kan jadi emosi. Karena gue tuh udah ngebelain dia awalnya, terus gue udah Ya kasih makanya penjelasan nggak juga. selamanya feeling itu benar gitu loh. Sekali feeling gue juga lo dengerin. Di situ kelihatan banget kalau si Poppy ini masih sangat-sangat bersikap sok manja, sok manis. Ya gatel banget lah sama si Tommy. Karena dia juga tahu Tommy ini punya penghasilan yang besar. Dia masih nggak nyangka aja, masih nggak tahu. Dan emang Poppy ini nutupin mukanya dia masih nggak kelihatan. Dan si Ardi ini memberikan sebuah nampan sama si Poppy. Dan waktu si Poppy membuka itu, Itu dia buka, guys. sebenarnya yang menyiapkan semua ini bukan aku. Dia kaget banget dan di saat itulah Dia masih nggak nyangka aja, masih nggak tahu. dan emang Poppy ini nutupin mukanya dia masih nggak kelihatan. Dan si Ardi ini memberikan sebuah nampan sama si Poppy. Dan waktu si Poppy membuka itu, Itu dia buka, guys. sebenarnya yang menyiapkan semua ini bukan aku. Dia kaget banget dan di saat itulah Papa? Pernah terbayang
Kan jadi seperti ini pada akhirnya. Semua waktu yang pernah kita lewati bersamanya tak hilang dan sirna. Malu. Kaget kan? Kaget aja masih sok cantik. Sekarang kita putus. Gak ada hubungan apa-apa lagi. Dasar lu kayak matre. Baca beri. Ayo. Gua awalnya tertarik sama lu. Setelah gue tahu kalau Pejamkan mata ini, mencoba untuk melupakan segala kenangan indah tentang dirimu. Udah biasa aja Bu, biasa aja, udah terlalu emosi deh. Ya, apa udah nggak usah tunjuk-tunjuk, biasa. Lo bisa ngomong baik-baik sama kayak mau benci banget ya sama dia. Lo kenapa cara lo kayak gini sih? Lo tau gak? Yang namanya perempuan tukang tipu ini emosinya kelewatan, gengs. Lo harusnya bilang gue dong, lo jadi kayak gini. Udah, ini nyerang gue. Udah ya, lu juga dia. Udah di sini ya. Tunggu dulu, selesain dulu dong. Urusannya belum. Ini bener gak nyolot? Apa lo? Kamu sebenarnya apa sih? Pakai cewek deh. Siapa yang gak cewek? Lu bisa coba. Enggak, harusnya lu minta maaf di sini gitu. Lu tuh udah ketahuan orangnya. Mana lu? Lu tuh penipu tuh. Lu semua dan gue pergi gitu aja dari restoran. Wah, udah ketahuan malu lu. Ya udah. Matre lu. Udah. Yang penting sekarang lu udah tahu siapa si Hesti ini sebenarnya atau si Poppy ini. Dan semoga aja nantinya ke depannya lu bisa lebih selektif lagi deh mencari pendamping buat lu. Dan lu gak kejebak lagi dengan orang yang kayak dia. Ya, itu aja sih pesan gua ya. Sekarang ya semoga lu temen-temen juga makin deket lah, makin akrab gitu. Ya, lu udah dibohongi sama satu orang cewek dan ya udah ketahuan semua. Ya, jadi dari itu gengs, untuk gua sama coach kita kasus ini selesai. Oke gengs, pesan gua untuk episode kali ini adalah mencintai seseorang itu bukan dari materi, tapi dari hati. Ya, lo harus bisa membedakan mana yang namanya cinta tulus dan mana yang namanya asas memanfaatkan. Ya, mungkin itu aja, gengs, pesan-pesan gue dari episode kali ini. Dan untuk lo yang mungkin mau minta bantuan dari yang menyatakan putus, lo bisa email kita langsung. Mudah-mudahan kita bisa bantu lo, kita bisa bantu menyelesaikan kasus lo. Emailnya kemana? Lo bisa lihat di bawah ini. Gue Coach Tegeran pamit. Bye.